akan berlangsung pelaksanaan pleno, rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional untuk 2 provinsi yang masih tersisa. Sampai saat ini tanggal 20 Maret ya 2024, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi dari 38. Nah, posisinya sekarang untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU. Jadi sebentar lagi akan berlangsung satu panel, langsung dipimpin oleh Ketua KPU dan anggota KPU yang lain. Nah, setelah itu kami akan lihat pasca pleno selesai, pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai, dan kemudian kita tetapkan selanjutnya tentu kita akan melalui proses atau tahap berikutnya terkait dengan penetapan. Nah, nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU semalam dalam doorstop dengan teman-teman media, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah puasa, ya waktu berbuka semacam itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Terima kasih juga sekali lagi. Ini bagian-bagian akhir, teman-teman juga sudah kasih banyak support untuk kita, dan kemudian kita pada akhirnya optimalkan di tanggal 20 Maret. Nah, kita lihat nanti bagaimana dinamikanya untuk di panel A ya, untuk Provinsi Papua Pegunungan kemungkinan akan duluan, dan kemudian Papua Induk. Karena semalam Papua Pegunungan itu sampai di Jakarta pukul 3 dini hari, kemudian Papua Induknya itu baru siang ini dan langsung di kantor KPU. Begitu teman-teman. Untuk berarti info DPT-nya udah ada belum Pak? Kenapa? Papua Pegunungan dan Papua Induk ini info DPT-nya udah ada jumlahnya? Info DPT itu gimana? Dapilnya. DPT-nya Pak jumlahnya? Oh ya, itu kan bagian yang nanti akan dibacakan dalam model di hasil. Tentu bicara tentang DPT dulu, kemudian yang masuk kategori DPTB, DPK, sampai kemudian surat suara yang diterima, pengguna hak pilih segala macam. Nanti informasinya akan ada detailnya di dalam. Mas, jadi ini kan Papua Pegunungan kan sebenarnya sudah sampai sejak dini hari, tapi rekapitulasi suaranya tidak dilakukan secepat mungkin, karena kan itu sebenarnya juga meringankan beban KPU sebenarnya. Ya, mungkin di satu sisi ya, tapi yang jelas teman-teman, sampai tadi pagi pukul hampir 4:30 pagi kan, hampir subuh itu kita baru selesaikan untuk yang Jawa Barat kan. Orang kan rehat juga lah. Mereka juga habis kerja maraton di daerah, kemudian langsung ke Jakarta dengan perjalanan sekitar 5 jam kan juga tidak mudah. Biar kita kasih jeda lah. Makanya sekarang Papua Pegunungan terlebih dahulu, Papua Induk yang sudah sampai sekitar hampir sejam lalu, biar dikasih ruang juga jeda. Setelah itu mereka gantian. Gitu sih. Apa Mas kendala sampai harus sampai molor? Bukan molor ya? Tidak sesuai timeline? Ya. Enggak, kalau timelinenya kan tetap sesuai. Kan kemarin gini, kalau yang jelas kita sudah sediakan untuk pesawat kan, charter itu. Nah, kemudian teman-teman Papua Pegunungan itu sudah posisinya di Bandara Jayapura kan, untuk berangkat ke Jakarta sambil menunggu teman-teman Papua Induk. Nah, ternyata teman-teman Papua Induk dokumennya bisa beres semua, mereka harus lakukan tanda tangan berita acara dan sertifikat. Nah, itu akhirnya ditinggal dulu, kemudian baru tadi pagi teman-teman Papua Induk menuju ke Jakarta. Tapi semuanya oke, sudah selesai semua. Berarti ingin mengkonfirmasi saja bahwa kemungkinan penetapan itu akan dilakukan malam nanti usai jeda? Teoritis demikian. Jadi yang jelas kan nanti pada saat pleno rekapitulasi kita akan lihat bagaimana dinamikanya untuk 2 provinsi. Setelah ditetapkan pasti kita butuh jeda waktu untuk cek dokumen kan. Nah, cek dokumen sebenarnya dokumen-dokumen sudah kami periksa, dan list dokumen yang dibutuhkan sudah ada semua. Tapi kan kita butuh juga tanda tangan segala macam kan, sebagai finalisasi lah. Pak, boleh diupdate untuk partai politik saat ini bagaimana Pak? Dari 36 provinsi yang sudah direkapitulasi, kira-kira untuk posisi perolehan sementaranya bagaimana? Update sementara ya? Gini, nanti nunggulah beberapa jam lagi teman-teman akan tahu
partai nomor urut 1 sampai 24. Disitulah. Tapi boleh bocoran yang belum masuk ambang batas, Mas? Yang masuk ambang batas sejauh ini apa? Karena kan Berapa Pak? Gini, Berapa partai? proses rekapitulasi secara nasional itu dilakukan di tanggal 28 Februari 2024 sampai hari ini. Dan semuanya disiarkan secara live. Jadi teman-teman tahu tuh. hasil sementara Hitung aja. Besok aja. Atau besok nanti kami sampaikan. Tapi yang jelas penetapan nanti kan disampaikan. Setiap partai politik dapat berapa suaranya. Dan nanti ya teman-teman langsung aja cepet-cepet hitung kan. Gitu. Kemarin KPU Kota Jayapura katanya ada cerita dijemput paksa, itu ceritanya seperti apa sih Pak? Dijemput paksa oleh siapa? Ke KPU Provinsi begitu untuk hitungan karena belum selesai. Oh, kalau informasi dari teman-teman KPU Provinsi tidak dijemput paksa, tetapi mereka sebelumnya sudah lakukan sidak. Kok belum mungkin prosesnya agak lambat lah semacam itu. Sama kan seperti perintah kami kan, permintaan kami ke Jawa Barat, ke Papua dan Papua Pegunungan untuk segera langsung di Jakarta. Enggak. Kalau itu saya belum dengar cerita itu, tapi kalau informasinya iya pimpinan kami lakukan supervisi, kami langsung turun ke sana untuk periksa ini sebenarnya gimana situasinya. Ya sama dengan KPU RI supervisi ke provinsi kan semacam itu. Di situ sih. Enggak 2 panel, kenapa Mas? Maksudnya kan kalau 2 panel bisa lebih cepat lagi selesainya gitu. Ya, tapi ini kan bagian 2 akhir kan. Dibikin 2 panel, 1 panel juga nggak terlalu berdampak. Waktunya kan juga sampai maghrib kan juga masih banyak. Sisa gini 2 provinsi di Papua ini, Papua Induk dan Papua Pegunungan kan 1 dapil saja. Jadi hanya 3, bukan saya bilang hanya 3 ya, tapi faktanya 3 model dihasil. 1 untuk yang pemilu presiden wakil presiden, yang kedua DPR, yang ketiga DPD. Jadi sebenarnya relatif lebih simpel lah, ringkas. Dan biar saja dilakukan di panel A. Nanti akan ada ketua yang langsung mimpin dan kemudian didampingi sama 6 anggota KPU. Bila perlu Pak Sekjen juga kan ikut. Mas, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat timeline kan penghitungan di tingkat provinsi harusnya selesai maksimal 10 Maret. Tapi sampai kemarin kan Provinsi Papua masih penghitungan. Nah, secara garis besar itu biasanya kendala apa sih Mas yang bikin provinsi itu tidak bisa memenuhi timeline yang di... Ya, itu dinamika di daerah kan bermacam-macam ya. Misalnya begini, jangankan di Papua, misalnya di Jawa Barat, oke ini selesai, tapi kemudian keluar misalnya kewenangan yang dari lembaga lain seperti Bawaslu. Nah, termasuk di hari ini selain juga dua provinsi ya, nanti akan ada juga kemarin yang kita masih ada sisa ya di panel B, kan ada itu Banten 2. Itu kan semuanya sudah disahkan kecuali untuk 1 partai. Nah, total suaranya sudah, tapi karena ada kebutuhan mereka untuk pencermatan di internal, maka berapa suara partai, berapa suara tiap caleg, itu kan belum. Nanti akan diprosit di sini, dilanjutkan di pleno kali nanti. Nah, termasuk kalau nggak salah ada 1 putusan rekomendasi dari Bawaslu, ya putusan dari Bawaslu untuk yang DPR RI di dapil, di salah satu dapil di daerah Jawa Tengah. Kalau nggak salah yang wilayah-wilayah Boyolali atau apa, itu juga nanti akan dibacakan di sini. Jadi di situ sebenarnya. Jadi selain 2 provinsi ini juga masih ada beberapa yang tadi perlu dilakukan pencermatan ulang itu. Yang kemarin-kemarin kan, tapi kan sebenarnya prosesnya sudah selesai ya, sudah kita ambil di bagian akhir. Termasuk kemarin kan rencananya juga untuk yang hasil dari rekapitulasi untuk PSU di Kuala Lumpur kan rencananya mau hari ini. Tapi kemarin karena jeda waktunya juga tersisa cukup leluasa, ya kita selesaikan kan di situ. Karena yang PSU Kuala Lumpur itu kan sebenarnya yang ambil alih KPU, jadi kami PPLN-nya kan gitu. Mas, nanti pada saat penetapan terus ada keberatan dari saksi partai politik maupun pasangan calon tidak mau tanda tangan SK-nya itu gimana sifatnya? Apakah batal atau tetap sah? Kalau ini kan sebenarnya bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan sejak pemilu 99, terutama pasca presiden pemilu 99 kan, bahwa itu catatan keberatan, kejadian khusus itu dicatat, dan itu juga jadi modal buat peserta pemilu kalau misalnya meneruskan ke jenjang selanjutnya. Demikian juga misalnya kewenangan yang di lembaga pengawas pemilu seperti penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran cepat ataupun dugaan penanganan pelanggaran, kalau misalnya itu muncul jadi rekomendasi karena memang ruang gerak
dari KPU itu penetapannya kan tanggal 20 Maret kan, atau 30 hari pasca hari H. Maka di luar itu prosesnya kan bukan lagi wilayah kewenangan dari penyelenggara pemilu. Di situ sih teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Makasih ya. Sehat-sehat. Habis ini geser kita undang ke atas ya untuk lihat ya.